Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Dongeng Tengah Malam. Bagi yang suka dengan cerita-cerita Pak D, silakan subscribe, dan di Spotify silakan follow di Dongeng Tengah Malam. Cerita kali ini tentang seseorang yang ingin kaya dengan cara yang tidak baik. Diceritakan oleh seorang perempuan yang hidup di sebuah desa yang tidak punya pekerjaan, dan dia biasa menerima pekerjaan serabutan ya. Siapa yang membutuhkan dia akan membantu untuk mendapatkan upahnya. Sebut saja namanya Mak Atun ya. Karena orang desa biasanya kalau manggil kan Mak ya, Mak Atun gitu. Diceritakan bahwa di desa sebelah hidup seorang janda yang menurut warga sekitar sih orang yang cukup berada atau istilahnya kaya lah dibanding tetangga-tangga sekitarnya. Karena ini janda dan sudah anaknya juga tinggal sendiri ya, anaknya ini sudah berumah tangga. Dia punya 2 anak yang sudah berkeluarga dan tidak tinggal lagi di tempatnya ibu janda ini. Mereka sudah tinggal di luar desanya, ngikuti suaminya. Kebetulan anaknya ini perempuan 2. Jadi dia mengikuti suaminya dan tinggalnya di luar desa tempat tinggal ibu janda ini. Orang tetangga sekitarnya sebenarnya cukup heran. Ini seorang janda tinggal sendiri, ditinggal suami, tapi hidupnya berkecukupan. Dan dia berkecukupan itu walaupun dia tidak bekerja loh. Kalau ngomong usia, ini anaknya kan sudah berkeluarga semua. Ibu janda usianya yang pasti di atas 50 tahun. Nggak tahu pastinya berapa. Katanya di atas 50 tahun. Dan sempat juga pernah seorang tetangga menanyakan, wah enak ya, maksudnya hidup sendiri tapi uang serba ada. Dan ibu janda sempat juga menjawab bahwa alhamdulillah dia mendapat warisan dari suaminya yang cukup sehingga bisa menikmati di hari tua ini. Tetapi tetangga ya sebenarnya sih agak heran juga kalau ngomong ditinggal suaminya kan cukup lama. Ditinggal suaminya itu. Katanya sih lebih dari 10 tahun sudah ditinggal itu. Tapi dari dulu sampai sekarang kehidupannya itu bercukup, bahkan sepertinya lebih lebih kaya lagi. Tapi karena tetangganya biasa orang desa kan nggak terlalu kepo ya, dalam artian selalu ingin tahu, ya sudah hidup mereka karena ngurus ekonomi sendiri aja pusing. Mereka juga nggak mau ngurus ekonomi orang lain, biar dia kaya ya sudah, disyukuri dia kaya, dia hanya memikirkan dirinya gimana untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Pada satu waktu ibu janda ini mencari seorang pembantu asisten rumah tangga. Tapi sifatnya hanya membantu aja, jadi enggak full time. Mencari ke sana kemari sampai didengar bahwa di desa sebelah itu ada seorang ibu-ibu yang biasanya kerjanya serabutan, membantu siapa yang membutuhkan, ya cuci baju, setrika, bersih atau ada orang punya hajatan gitu biasanya membantu. Ya yang dimaksud ini Mak Atun tadi. Akhirnya nggak begitu lama ibu janda ini menemui Mak Atun. Mak Atun ditawari, Mak, kalau dia membutuhkan seorang asisten rumah tangga, tapi gak apa-apa kan gak tinggal di tempatnya ibu janda ini. Jadi dibilang bahwa cukup pagi aja. Jadi pagi cuma bersih-bersih, masak, membersihkan rumah, ya sudah selesai pulang. Mungkin sampai siang lah, sampai siang pulang. Karena apa ya, cuci baju semua kan, ya gak banyak orang tinggal sendiri kan. Cuma memang karena rumahnya besar. Jadi rumahnya besar, orang yang maklum, tinggal sendiri umur sudah di atas 50, 60,
dengan rumah besar gitu kan ya cukup berat juga untuk membersihkan rumah sendiri. Makanya dia mencari asisten untuk membantunya. Akhirnya disepakatilah Mak Atun ini lumayan. Mak Atun dengan adanya ini kan mendapat anggapannya kan mendapat pekerjaan tetap, paling tidak menunggu orang memanggil. Ya bersyukur Mak Atun ini. Disepakati, Mak Atun nyampaikan, oh baik kalau gitu Mak Atun nanti akan berangkat pagi mungkin sebelum subuh sudah sampai di rumahnya ibu janda ini, atau setelah subuh ya lebih kurang itu nanti pekerjaannya sudah dianukan semua, mulai dari bersih-bersih rumah, cuci pakaian, masak atau belanja bila diperlukan. Ya Mak Atun setuju saja, namanya juga daripada nggak ada pekerjaan ya sangat disyukuri bagi Mak Atun. Setelah selesai semua deal, Mak Atun akan bekerja mulai besok harinya. Akhirnya malam itu Mak Atun seneng hatinya, siap-siap. Besok pagi dia harus ketemu ke rumahnya ibu-ibu janda di desa sebelah itu. Akhirnya menjelang pagi sebelum subuh, Mak Atun sudah siap-siap menuju ke rumahnya ibu janda tadi, jalan kaki. Kalau di desa kan biasa ya jalan kaki itu. Kalau sekarang banyak kendaraan ya, naik motor, semua orang bisa naik motor. Tapi Mak Atun ini karena memang hidupnya kan memang bukan hidup berlebih ya, hidup hanya cukup buat makan hari ini, cari rezeki buat makan besok ya sudah disyukuri kalau dapat. Lanjut pagi-pagi Mak Atun berangkat sampai sana karena sudah disepakati kan bahwa dia sebelum subuh atau sekitar subuh nyampe di rumahnya ibu janda tersebut, dan ibu janda bilang ya nanti dibukakan pintunya, karena ibu janda bilang saya juga pagi kok sudah bangun. Tapi memang begitu datang rumah memang sudah nggak dikunci, jadi Mak Atun sudah langsung buka pintu. Tapi sempat ketemu sama ibu janda karena kan hari pertama ya. Sempat ketemu sama ibu janda tadi, dipersilakan ya udah bekerja. Begitu datang bekerja udah mulai melakukan kerjaannya, bersih-bersih rumah dulu. Terus masih ditemani sama ibu jandanya tadi, masak. Ditanya, ibu masaknya apa? Katanya Mak Atun, ya suruh masak ini besok ini. Akhirnya membuat jadwal sambil masak sambil apa kan ngobrol terus itu sampai selesai. Nyuci baju masih belum katanya, ternyata jam 10 sudah selesai semua. Otomatis Mak Atun kalau mau pulang kan juga nggak enak. Malah akhirnya ibu janda bilang sudah Mak Atun, kalau memang sudah selesai semua kerjanya, ditinggal pulang nggak apa-apa. Ditutup aja, dikunci dari luar. Jadi akhirnya Mak Atun diberitahu jangan sampai menunggu, nggak usah menunggu sampai siang atau apa. Yang penting pekerjaan selesai ya sudah. Akhirnya karena hari pertama dia kerjaannya baik, sama ibu janda tadi dikasih kunci. Gini aja Mak Atun, tak kasih kunci aja pagar, kalau rumah kan bisa saya kunci gak apa-apa. Jadi lewat pagar dibuka langsung sudah melaksanakan kerjaan untuk besok-besoknya. Ya tentu saja Mak Atun setuju aja, daripada ngerepotin kan gak enak. Mak Atun berangkat pagi mungkin tuan rumahnya belum bangun kan nunggu, dengan dikasih kunci ya enak Mak Atun. Akhirnya hari-hari dilalui sampai 7 hari seperti itu ya nggak ada masalah apa-apa ya, seneng aja malah. Cuman memang ibu janda ini kalau Mak Atun datang biasanya nggak lama keluar nyapa Mak Atun terus masuk lagi tidur. Nah Mak Atun heran, loh kok maksudnya
bangun pagi kok tidur lagi. Di desa kan nggak biasa seperti itu ya. Kalau orang desa itu bangun pagi ya sudah melaksanakan kegiatan seperti orang, kalau ibu rumah tangga tidur biasanya siang habis duhur atau apa, karena biasa orang-orang tua dulu kan bilang kalau tidur sebaiknya habis duhur, jangan sebelum tidur, sebelum duhur tidur. Karena apa? Karena kalau sebelum duhur tidur itu nanti banyak penyakit yang datang. Jadi memang efektifnya bekerja itu kan pagi sampai siang itu efektif. Jam duhur itu kan jam istirahat. Nah istirahat mungkin sama orang tua saja, habis istirahat tidur gak apa-apa, habis itu kan bangun kegiatan lagi. Jadi dianjurkan kalau tidur sebaiknya jangan sebelum duhur, setelah duhur itu baik. Lanjut sampai 1 minggu nggak ada masalah, tapi ada pesan dari Ibu Janda itu ke Mak Atun sebenarnya. Tapi Mak Atun ya karena pesan itu bukan sesuatu yang memberatkan, ya enjoy aja. Ibu Janda bilang bahwa ditunjukkan kan, ini kamar saya, ini satu kamar ini, katanya kamar putrinya kalau pulang. Makanya kamar ini selalu tertutup, dan Mak Atun katanya nggak usah dibersihkan karena ini kamar anak-anaknya kalau datang. Kamarnya ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah katanya rumahnya itu. Ada 4, yang lain itu biasa terbuka, yang 2. Memang yang 2 ini tertutup, yang 1 kamarnya Ibu Janda tadi, dan sebelahnya itu kamar katanya untuk putrinya, tapi ditutup. Padahal yang lainnya yang 2 dibuka. Ya karena tidak memberatkan, Mak Atun nggak berpikiran apa-apa. Ya sudah, biarin aja. Yang penting nggak melanggar, kan ringan. Syarat seperti itu kan nggak memberatkan bagi Mak Atun. Berjalan 1 minggu sampai berjalan 2 minggu. Lah pada hari itu nggak tahu Mak Atun datangnya itu karena mungkin tidurnya kesorean ya. Kesorean jauh sebelum subuh, anggap subuh itu jam 4 ya. Jam 3, nggak tahu kenapa Mak Atun kok ingin, ya sudah berangkatlah daripada nggak bisa tidur juga ngapain. Jam 3 Mak Atun berangkat. Sampai sana kan nggak terlalu jauh ya, mendekati jam 3. Biasanya datangnya itu kan pas adzan subuh atau setelah subuh memang Mak Atun ini. Karena datang pagi-pagi juga pekerjaannya selesai nggak terlalu siang, makanya Mak Atun berangkatnya biasanya mendekati subuh atau setelah subuh. Dan ibu tuan rumahnya juga nggak ada masalah, datang jam 6 jam 7 pun bagi Ibu Jandanya nggak ada masalah. Karena apa? Jam segitu ibu tuan rumahnya ini memang masih tidur. Bangun-bangun biasanya jam 8 jam 9. Kira-kira Mak Atun mau selesai pekerjaan semua pekerjaan rumah tangganya mau selesai. Jadi rata-rata harian itu selesainya pekerjaan paling sibuk katanya yang pernah dialami itu pulang itu sekitar jam 11 jam 12, itu paling siang yang pernah dialami. Atau pernah lebih siang karena ada tamu, anaknya datang atau apa, biasanya agak sorean pulang karena apa, menemani barangkali ada dibutuhkan apa. Tapi selama nggak ada tamu, nggak ada siapa-siapa, ya nggak ada kerjaan. Ya selesai kerjaan, dilihat nggak ada yang dikerjakan lagi, ya izin pulang. Nah lanjut hari itu Mak Atun berangkat ke pagian. Biasa pagi buka, karena dibawakan kunci kan. Yaudah buka pintu, masuk seperti biasa. Dia mulai membersihkan sebelum membersihkan dia kan ke dalam dulu, mau cuci piring atau apa, ya kerjaan harian lah. Jadi sebelum melaksanakan yang lain biasanya Mak Atun langsung ke dapur. Nah memang ke dapur itu rumahnya itu kan agak los ya. Kalau saya gambarkan agak los, dari kalau mau ke dapur itu kan melewati kayak tengah rumah gitu. Lah tengah rumah itu kalau ke kanan itu ke dapur, ke kiri itu ke ruang tamu. Lah sebelum ke ruang tamu kan ada kamar-kamar.
dua kiri dua kanan. Lah pada waktu masuk itu Mak Atun heran, loh kamar ini kok biasanya nggak pernah dibuka, yang katanya kamar kalau putrinya datang itu loh. Jadi kamarnya ibu itu memang tertutup, tapi kamar satunya Mak Atun heran, kok gak seperti biasanya Pak Atun lihat. Biasanya nggak pernah Mak Atun melihat kamar itu terbuka. Lah pada waktu itu Mak Atun heran, oh kamarnya kok ada terbuka ya, dan lampunya redup, nyala cuma air redup. Karena terbuka ini dan dianggap tuan rumahnya juga mungkin belum bangun. Sebenarnya niatnya Mak Atun ini baik, karena terbuka ya sudah ditutup aja, karena biasanya kan nggak pernah dibuka, kan mesti tutup. Mungkin dianggap oh ibunya tadi mungkin lupa nutup, habis dibersihkan sendiri mungkin lupa nutup. Makanya Mak Atun dengan niat itikat baiknya mendatangi kamar itu, berniat untuk menutup kamarnya. Begitu mendekati kamar, Mak Atun heran, loh kok di kamarnya ada suara-suara. Jadi seperti suara ibu tuan rumahnya ini kok di situ, dan suaranya ini seperti apa ya, seperti tertawa-tertawa, tapi nggak tertawa cekakaan gitu ya, tertawa kecil seperti orang guyon gitu loh. Tapi Mak Atun sudah di depan kamarnya, belum sempat lihat ke dalamnya. Begitu mendengar suara, kok ibu ada di dalam ya, tapi lawangnya kok nggak ditutup, batinnya Mak Atun. Ya karena mendengar suara ibunya tertawa kecil di situ, akhirnya kan otomatis refleks rasa keinginan tahu seseorang itu kan muncul. Dan itu hal lumrah. Saya rasa hal lumrah setiap manusia kalau melihat sesuatu yang itu kan anggapannya kan janggal, kan nggak pernah lihat seperti itu kan, sesuatu yang janggal karena nggak pernah lihat ibunya tinggal sendirian kok ketawa cekikian kecil gitu kan, yo heran. Karena rasa ingin tahunya itu Mak Atun akhirnya ngintip, kan memang terbuka ya, kira-kira kalau diceritakan ya terbuka kira-kira lah 5 sampai 10 cm lah kelihatan dalam. Karena memang nggak buka full ya, buka sedikit gitu, tapi kelihatan dalam. Ya akhirnya Mak Atun ngintip, melihat pelan-pelan dilihat. Nah di sini ini Mak Atun yang sempat kaget setengah mati melihat hal baru yang memang belum pernah dilihat sebelumnya. Begitu melihat ke dalam, yang dilihat Mak Atun melihat ibu tuan rumahnya ini berpakaian tanpa berpakaian sama sekali, tidur di gak tidur ya, jadi sandaran di ranjang. Tapi itu belum aneh bagi Mak Atun, itu belum. Yang lebih aneh lagi bahwa ibu ini bersama anak kecil-kecil itu jumlahnya 2 kalau nggak salah. Mak Atun nggak sempat karena nggak lihat detail ya, cuma sekilas ngelihat gini saking kagetnya. Jadi dia melihat bahwa ibu ini dikerubuti anak-anak tadi. Kalau ngomong umur ya, mungkin kata Mak Atun kira-kira anak umur 1 tahun atau kurang ya. Jadi anak kecil-kecil gitu ngerubuti ibu tuan rumahnya itu, seperti berebut apa ya, seperti ibu menyusui itu loh. Jadi anaknya seperti minta disusui ibunya, itu berebutan. Dan ibu janda ini nggak tahu karena geli atau gimana, jadi dia ketawa-ketawa, gimana saya menggambarkan ya. Jadi ketawa-ketawa seperti orang geli gitu, diperebutkan sama anak-anak kecil tadi. Padahal Mak Atun tahu bener di rumah itu tidak ada anak kecil,
tinggal sendiri, bahkan tidak ada tamu siapapun. Tapi kenapa ibu tuan rumahnya ini lagi menyusui anak kecil, berebutan minta disusui sama ibunya ini. Dan anehnya anak kecil juga enggak telanjang gitu, enggak pakai apa-apa. Begitu melihat itu kaget, takut, gimana ya, gak bisa digambarkan. Sampai katanya ibu saking kagetnya, Mak Tun ini langsung mundur pelan-pelan, jangan sampai, kan takut diketahui, mundur pelan-pelan dan keluar lagi, buka pintu pelan, ditutup pelan, keluar lagi Mak Tun ini. Akhirnya keluar lagi karena jamnya masih pagi, lebih kurang jam waktu itu ya sekitar 3:30 ya, dan suara dari masjid itu belum kedengaran. Karena kalau dulu itu masjid kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ini setengah jam kan sudah panggilan untuk mau subuh. Kalau dulu kan nggak, biasanya kalau dulu itu mau adzan gitu baru ada kentong beduk ditabuh, baru adzan mereka. Kalau dulu gitu. Jadi Mak Tun mundur pelan-pelan, langsung keluar lagi, pintu dikunci lagi karena saking takutnya. Takut bahwa tuan rumahnya mengetahui kalau diintip. Akhirnya Mak Tun keluar lagi menunggu sampai selesai subuh. Dan setelah melihat itu, Mak Tun itu gemetar sampai hatinya nggak bisa. Dia bingung gitu loh. Bingung, takut, mau ke sana itu takut Mak Tun itu karena melihat pemandangan tadi. Akhirnya karena saking takutnya, Mak Tun itu kembali pulang. Akhirnya nggak jadi ke rumah ibu janda tadi. Pulang ke rumah karena rasa gemetar, kaget, sampai Mak Tun itu badannya panas dingin. Lah bayangkan, kalau melihat manusia biasa, ibu menyusui anaknya itu hal biasa. Nah ini Mak Tun cuma bayangkan, gimana ibu ini menyusui anak yang tidak tahu anaknya, tidak pernah ada anak di situ. Ya namanya zaman dulu kan, Mak Tun juga mengenal itu tuyul gitu loh yang dianu sama ibu tuan rumahnya ini. Ternyata baru tahu Mak Tun bahwa kenapa ibu tuan rumahnya ini kaya ya, karena mungkin karena memelihara tadi untuk memperoleh kekayaannya. Akhirnya sampai 1 hari, 2 hari Mak Tun nggak bisa bekerja dan sepertinya Mak Tun sudah nggak mau lagi untuk kembali ke sana. Akhirnya hari keempat Mak Tun sudah badannya keenakan, tapi rasa traumanya masih ada. Dikunjungilah sama ibu janda tadi. Dikunjungi, Mak Tun ya sempet takut gimana gitu. Tapi ibu jandanya baik, tetap baik sama Mak Tun. Nanyakan, loh Mak Tun kenapa? Ini 4 hari apa sakit? 3 hari kan, hari keempat. Sakit kok nggak dateng. Akhirnya Mak Tun ya nggak mungkin bicara terus terang. Mak Tun bilang bahwa kemarin habis sakit, makanya nggak bisa datang. Dan sekalian karena rasa trauma dan rasa takutnya masih ada, Mak Tun berpamitan juga bahwa minta maaf kalau nggak bisa lagi bekerja di tempat ibu. Karena alasan anaknya kalau pagi nggak mau ditinggal sekarang ini, makanya nyari kerjaan deket-deket saja. Nah ibunya juga heran, loh kenapa, kan sudah enak. Dengan alasan berbagai macam, gimana Mak Tun untuk melepaskan diri dari ibu janda tadi. Akhirnya sudah, ibu janda memaklumi, akhirnya dibayar semua. Tapi menerima bayaran pun Mak Tun sebenarnya antara menerima dengan lega dan tidak. Karena bahwa uang itu tahu uang itu dari mana gitu loh. Ya itu untuk supaya Mak Tun nggak memperpanjang lebarkan itu, ya udah Mak Tun cuma izin keluar dari pekerjaannya. Dan akhirnya ibu janda itu akhirnya menyelesaikan semua dan clear. Jadi sampai
sampai anggaplah dari yang tahu itu gimana sampai ibu janda itu sepertinya nyamatun aja, tangga-tangannya pun sampai sekarang belum ada yang tahu. Kalau tahu pasti tersebar. Kalau di desa itu kalau mengetahui sesuatu yang janggal itu akan mudah tersebar, karena penduduk desa itu kan nggak seperti orang sekarang kan cueknya lebih tinggi daripada dulu. Kalau dulu tuh orang kan saling info itu kan gampang didapat walaupun tanpa gadget. Kalau kerukunan di desa itu sampai segitunya, jadi ada berita sedikit aja orang akan tahu semuanya. Jadi itu tadi Mak Tun akhirnya hanya menutup kasus ini, nggak mau menyebarkan karena nggak mau dianggap fitnah atau apa. Ditutup sama Mak Tun, hanya Mak Tun aja yang tahu. Itu tadi cerita mengenai bagaimana orang memelihara tuyul untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik. Sampai di sini dulu cerita dari Dongeng Tengah Malam. Terima kasih telah mendengarkan. Untuk komentarnya terima kasih. Untuk membangun Dongeng Tengah Malam lebih baik lagi, ada beberapa komen yang bilang jangan bertele-tele dan sebagainya. Mohon maaf, mungkin ini khas saya nggak tahu ya. Saya juga berusaha untuk lebih baik supaya sesuai dari keinginan dari pendengar podcast Pagi Horor. Tapi jangan minta langsung seperti membalik kertas ya. Saya akan belajar untuk lebih baik lagi menceritakan cerita-cerita yang mungkin tidak bertele-tele dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.